QS Al-Anfal ayat 17 adalah salah satu ayat kunci dalam memahami hakikat tauhid. Afal, perbuatan Allah. Secara lahir berbicara tentang perang Badar, tetapi dalam pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs, khususnya menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ayat ini membuka pintu menuju ma'rifatullah yang sangat halus. Pertama, bukan kamu yang membunuh, tetapi Allah. Haman, makna lahir. Kemenangan kaum muslim bukan karena kekuatan mereka, tapi karena pertolongan Allah. Makna batin. Segala perbuatan hakikatnya adalah perbuatan Allah. Artinya, kita merasa berbuat, padahal hakikatnya Allah yang menggerakkan. Ini disebut tauhid af'al, menyaksikan Allah dalam setiap perbuatan. Kedua, bukan engkau yang melempar, tapi Allah. Ini lebih dalam lagi. Secara tasawuf, Rasul melempar sebab lahir, tapi yang menjadikan lemparan itu sampai dan berpengaruh adalah Allah. Isyaratnya, ada perbedaan antara gerak makhluk kasbe atau usaha dan penciptaan hasil khalq oleh Allah. Ketiga, hakikat menurut Ibnu Athaillah. Dalam Hikam, beliau menegaskan, istirahatkan dirimu dari tadbir, merasa mengatur. Karena apa yang sudah diatur Allah untukmu, tak perlu kau sibukkan lagi. Makna ayat ini, jangan bergantung pada amal. Jangan merasa, aku yang berhasil, karena aku adalah hijab terbesar dalam ma'rifat. Keempat, makom fana dalam af'al. Ayat ini menunjuk ke makom fana fi al-afal, lenyapnya kesadaran diri dalam perbuatan. Ciri batinnya, tidak melihat diri sebagai pelaku, melihat semua terjadi karena Allah. Namun hati-hati, ini bukan berarti meninggalkan usaha, tapi tidak menyandarkan hasil pada usaha. Kelima, bahaya halus, merasa aku tidak berbuat. Disinilah jebakan nafs sangat halus. Mengaku semua Allah, tapi sebenarnya malas berusaha, atau merasa sudah tinggi makamnya. Menurut Ibnu Athaillah, orang yang benar tetap beramal maksimal, tapi hatinya tidak bergantung pada amal. Keenam, isyarat tazkiyatun nafs. Ayat ini mendidik jiwa untuk membersihkan ujub, bangga diri, menghancurkan ria pamer amal, melebur ego spiritual. Karena selama masih ada rasa, aku yang melakukan, maka pintu ma'rifat belum terbuka sempurna. Ketujuh, hakikat ma'rifatullah dari ayat ini. Intinya, engkau beramal, itu syariat. Engkau sadar Allah yang menggerakkan, itu hakikat. Engkau tidak melihat selain Allah, itu ma'rifat. Kedelapan, tanda orang yang mulai memahami ayat ini. Tidak sombong saat berhasil, tidak putus asa saat gagal. Hatinya tenang dalam segala keadaan, selalu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Kesembilan, kesimpulan ruhani. QS Al-Anfal 17 mengajarkan, lepaskan klaim dirimu sebagai pelaku, tapi jangan tinggalkan amal. Karena amal tanpa Allah, kesombongan. Berserah tanpa amal, kemalasan. Amal tambah melihat Allah, jalan ma'rifat. QS Al-Anfal ayat 18 secara lahir menegaskan, demikianlah ketetapan Allah, dan sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Namun dalam pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs, khususnya menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, ayat ini mengandung isyarat batin tentang bagaimana Allah menghancurkan tipu daya nafs dalam perjalanan ma'rifatullah. Pertama, demikianlah ketetapan Allah, tajalli kada dan kadar. Dalam pandangan ruhani, semua yang terjadi adalah tajalli, kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kada dan kadarnya. Makna batin, apapun yang engkau alami dalam perjalanan menuju Allah adalah bagian dari didikannya tarbiyah ilahiyah. Ibnu Athaillah menekankan, apa yang Allah pilihkan untukmu, itulah yang terbaik untukmu, walau tidak sesuai keinginanmu. Kedua, Allah melemahkan tipu daya orang kafir. Secara tasawuf, orang kafir tidak hanya dimaknai luar, tapi juga sifat kufur dalam diri. Nafsu, amarah, bisikan syaitan, ego yang menolak kebenaran,
Dan tipu daya itu adalah merasa diri sudah baik, merasa amal cukup, merasa dekat dengan Allah, padahal masih hijab. Ayat ini memberi kabar, Allah sendiri yang akan menghancurkan tipu daya halus itu jika hamba jujur dalam perjalanan. Ketiga, hakikat hancurnya makar nafs. Dalam perjalanan tazkiyatun nafs, nafs selalu punya strategi, menyusup dalam amal, menyamar dalam ibadah, bahkan hadir dalam dizikir. Contoh, ria dalam ibadah, ujub dalam ketaatan, merasa lebih suci dari orang lain. Makna ayat, jika engkau bersandar kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan membuka kedok nafs itu dan melemahkannya. Keempat, isyarat dari Hikam Ibnu Athaillah. Beliau mengajarkan, musuhmu yang paling berbahaya adalah nafsu yang ada dalam dirimu. Dan juga, terkadang Allah menampakkan kelemahanmu agar engkau tidak bersandar pada kekuatanmu. Maka, ketika engkau jatuh dalam dosa, itu bisa jadi cara Allah menghancurkan kesombonganmu. Ketika engkau gagal, itu cara Allah melemahkan tipu daya merasa mampu. Kelima, makom tajrid, melepas daya diri. Ayat ini mengajak menuju makom tajrid, melepaskan ketergantungan pada diri sendiri. Ciri-cirinya, tidak percaya pada kekuatan diri, tidak tertipu oleh amal, tidak terpedaya oleh keadaan spiritual. Yang dilihat hanya kekuatan Allah semata. Keenam, bahaya halus dalam perjalanan. Tipu daya nafs sangat lembut, merasa sudah ikhlas, merasa sudah ma'rifat, merasa aku sudah tidak punya nafsu. Padahal itu justru puncak tipu daya. Ayat ini mengingatkan, yang menghancurkan itu bukan dirimu, tapi Allah. Ketujuh, tanda Allah melemahkan tipu daya nafs. Hati mulai mudah melihat kesalahan diri, tidak nyaman dengan pujian, merasa amal selalu kurang, makin tawadu, rendah hati. Ini tanda Allah sedang menyingkap hijab dan menghancurkan makar batin. Qs Al-Anfal ayat 19, secara lahir, berbicara tentang permintaan keputusan fad antara kebenaran dan kebatilan, serta peringatan agar berhenti dari permusuhan. Namun, dalam pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs, menurut hikmah Ibnu Athaillah, ayat ini adalah isyarat sangat dalam tentang pembukaan fad dalam hati menuju ma'rifatullah. Pertama, jika kamu meminta keputusan fad, maka telah datang keputusan itu. Dalam makna batin, fad bukan hanya kemenangan lahir, tapi pembukaan hati, futuh al-qulub, yaitu terbukanya hijab antara hamba dan Allah, hadirnya cahaya dalam kalbu, jelasnya mana hak dan mana batil dalam diri. Ibnu Athaillah mengisyaratkan, cahaya nur itu, jika masuk ke dalam hati, ia melapangkan dan menerangi. Jadi, setiap orang yang benar-benar mencari Allah, pasti akan diberi fad sesuai kesiapan hatinya. Kedua, siapa yang meminta fad? Secara tasawuf, yang meminta bukan lisan, tapi kalbu yang jujur dan hancur di hadapan Allah. Ketika hati merasa butuh Allah, merasa lemah, tidak lagi mengandalkan diri, maka itu hakikatnya sedang memohon fad. Ketiga, jika kamu berhenti, itu lebih baik bagimu. Makna batin, berhenti dari apa? Berhenti dari mengikuti nafsu, berhenti dari ego, berhenti dari maksiat lahir dan batin. Menurut Ibnu Athaillah, akar segala maksiat adalah ridho terhadap nafsu. Maka, berhenti dari nafsu, awal pembukaan marifat. Keempat, jika kamu kembali, kami pun kembali. Ini sangat halus dan dalam. Makna ruhani. Jika kembali ke nafsu, Allah akan mengembalikan ujian. Jika kembali ke ego, hijab akan datang lagi. Artinya, perjalanan menuju Allah itu naik turun sesuai kejujuran hati. Ibnu Athaillah mengingatkan, jangan sampai keterlambatan karunia membuatmu putus asa, karena Allah telah menjamin pengabulan sesuai waktu yang Dia kehendaki. Kelima, tidak akan berguna bagimu golonganmu sedikit pun. Makna batin. Golongan di sini bisa dimaknai amal, ibadah, ilmu, status spiritual, bahkan komunitas. Semua itu
tidak bisa menyelamatkan jika hati masih terhijab. Ini selaras dengan hikam. Amalmu tidak akan memasukkanmu ke surga, tapi karunia Allah yang memasukkanmu. Keenam, walaupun banyak makna tasawuf, banyaknya amal, dekat dengan Allah. Jika masih ada riya, masih ada ujub, masih bergantung pada amal, maka amal itu justru bisa jadi hijab. Ketujuh, Allah bersama orang-orang beriman. Ini puncaknya makna makrifat. Mayyah, Allah, kebersamaan Allah, bukan fisik, tapi hati yang selalu sadar akan Allah, hidup dalam kehadiran ilahi. Ciri-cirinya, tenang dalam ujian, tidak takut selain Allah, tidak berharap selain Allah. Kedelapan, hakikat marifatullah dari ayat ini. Intinya, mintalah fath, Allah akan buka hatimu. Tinggalkan nafsu, Allah dekatkan dirimu. Jangan andalkan amal, sandarkan pada Allah. Jika kembali ke ego, hijab kembali. QS Al-Anfal ayat 20, secara lahir berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, sedang kamu mendengar
dalam pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs. Menurut hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari, ayat ini adalah seruan untuk menjaga kesadaran hati agar tidak terhijab. Setelah menerima cahaya kebenaran, pertama taatilah Allah dan Rasul-Nya, adab menuju ma'rifat. Dalam makna batin, taat bukan sekadar amal lahir, tapi tunduknya hati, inqiyad al-qalb, menerima kehendak Allah tanpa penolakan batin. Ibnu Athaillah mengajarkan, amal yang paling bermanfaat adalah yang menghadirkan hatimu bersama Allah. Jadi, taat yang sejati adalah taatnya hati, bukan hanya gerak tubuh. Kedua, taat kepada Rasul, mengikuti jalan suluk. Dalam tasawuf, Rasul adalah contoh sempurna perjalanan menuju Allah. Jalan hidup manhaj untuk tazkiyatun nafs, makna batin. Mengikuti akhlak Nabi, meneladani kesabaran, tawakal, dan fana beliau. Tanpa mengikuti jalan Rasul, perjalanan ruhani mudah tersesat oleh nafs. Ketiga, jangan berpaling darinya. Bahaya gaflah lalai. Ini inti ayat. Berpaling bukan hanya meninggalkan ibadah, tapi hati tidak hadir saat ibadah. Lalai setelah mendapat peringatan, kembali ke nafs setelah merasakan cahaya. Ibnu Athaillah berkata, bagaimana akan bercahaya hati yang masih dipenuhi gambaran dunia? Maka, berpaling, kembali tertutupnya hati oleh selain Allah. Keempat, sedang kamu mendengar, sudah datang kesadaran. Makna batin, mendengar adalah telah sampai ilmu, telah merasakan sentuhan iman, telah mendapat isyarat dari Allah. Tapi, tidak semua yang mendengar itu taat, tidak semua yang tahu itu berjalan. Ini yang berbahaya. Tahu kebenaran, tapi tidak tunduk. Kelima, hakikat menurut Ibnu Athaillah. Dalam hikam, jangan sampai pengetahuanmu tentang Allah tidak diikuti oleh kehadiran hatimu bersamanya. Makna ayat, ilmu tanpa hudur, hadirnya hati, hijab, dizikir tanpa kesadaran, kering, amal tanpa ikhlas, kosong. Keenam, tazkiyatun nafs, menjaga kesinambungan hati. Ayat ini mendidik. Setelah mendapatkan cahaya dari ayat-ayat sebelumnya, jangan lalai, jangan kembali ke ego, jangan berpaling. Karena fase setelah dibukakan adalah fase paling rawan jatuh. Ketujuh, bahaya halus, berpaling tanpa sadar. Contohnya, sibuk dengan amal tapi lupa Allah, sibuk dengan ilmu tapi hilang khusyuk, merasa sudah baik, berhenti memperbaiki diri. Ini disebut hijab setelah futuh, pembukaan. Kedelapan, tanda orang yang benar-benar taat secara batin, hatinya selalu kembali kepada Allah, tidak nyaman dalam kelalaian, cepat sadar ketika lalai, menjaga kehadiran hati dalam ibadah. Kesembilan, hakikat marifatullah dari ayat ini. Intinya, taat adalah jalan, huthur hadirnya hati adalah ruh, istiqomah adalah penjaga,